Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang penilaian dan evaluasi dalam pendidikan Islam. Pertama adalah konsep penilaian dalam konteks proses pendidikan Islam. Pengertian penilaian. Penilaian adalah kegiatan atau proses untuk menentukan kualitas atau mutu dari hasil belajar siswa oleh pendidik pada peserta didik dengan tujuan agar mampu menentukan hasil kemajuan belajar murid selama satu semester. Yang kedua adalah tujuan penilaian dalam pendidikan Islam. Dalam pendidikan agama Islam, tujuan penilaian lebih ditekankan pada penguasaan sikap atau afektif dan psikomotorik daripada aspek kognitif. Tekanan ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan murid yang secara garis besar meliputi 4 hal, yaitu sikap dan pengalaman terhadap hubungan pribadi dengan Tuhannya. 2. Sikap dan pengalaman terhadap dirinya dan masyarakat. Yang ketiga, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan kehidupannya dengan alam sekitar. Dan yang terakhir, sikap dan pandangan terhadap diri sendiri sebagai hamba Allah. Adapun fungsi penilaian dalam pendidikan Islam ada 4. Yang pertama adalah penilaian berfungsi sebagai penempatan. Yang kedua, penilaian berfungsi sebagai selektif. Yang ketiga, penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Yang keempat, penilaian berfungsi sebagai diagnosis. Adapun teknik penilaian dalam pendidikan Islam ada 2 teknik, diantaranya 1. Teknik tes adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh anak ataupun sekelompok anak. Yang kedua, ada teknik non-tes, yaitu penilaian yang dilakukan tanpa melalui tes, seperti observasi, wawancara, problem checklist, geometris, sosiogram. Adapun macam-macam penilaian dalam pendidikan Islam. Tes tulis. Tes tulis merupakan tes dalam bentuk bahan tulisan, baik soal ataupun jawabannya. Tes tulis dikelompokkan menjadi 2, yaitu 1. Bentuk instrumen tes objektif seperti pilihan ganda, benar atau salah, menjodohkan, dan jawaban singkat ataupun isian singkat. Yang kedua, berbentuk instrumen tes esai seperti soal uraian bebas, dan pertanyaan lisan. Pembahasan yang kedua yaitu tentang konsep evaluasi dalam konteks proses pendidikan Islam. Pengertian evaluasi. Evaluasi yaitu suatu proses dan tindakan yang terencana untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik terhadap tujuan pendidikan, sehingga dapat disusun penilaiannya yang dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Yang kedua yaitu tujuan evaluasi dalam pendidikan Islam. Tujuan evaluasi yaitu untuk mengetahui penguasaan peserta didik dalam kompetensi tertentu setelah mengikuti proses pembelajaran, untuk mengetahui kesulitan belajar peserta didik, dan untuk memberikan arah dan lingkup pengembangan evaluasi selanjutnya. Ada 3 tujuan pedagogis dari sistem evaluasi Tuhan terhadap perbuatan manusia, yaitu: pertama, untuk menguji daya kemampuan manusia beriman terhadap berbagai macam problem kehidupan yang dialaminya. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana hasil pendidikan Islam yang telah diterapkan Rasulullah terhadap umatnya. Yang ketiga, untuk menentukan klasifikasi atau tingkat-tingkat hidup keislaman atau keimanan manusia, sehingga diketahui manusia yang paling mulia di sisi Allah yaitu yang paling bertakwa kepadanya. Yang ketiga yaitu fungsi evaluasi dalam pendidikan Islam. Ada 4
fungsi evaluasi dalam pendidikan Islam diantaranya yang pertama dari segi pendidikan, yaitu untuk membantu seorang pendidik mengetahui sejauh mana hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua dari segi peserta didik, yaitu membantu peserta didik untuk dapat mengubah atau mengembangkan tingkah lakunya secara sadar ke arah yang lebih baik. Yang ketiga dari segi ahli fikih pendidikan Islam, yaitu untuk membantu para pemikir pendidikan Islam mengetahui kelemahan teori-teori pendidikan Islam dan untuk membantu mereka dalam merumuskan kembali teori-teori pendidikan Islam yang relevan dengan arus dinamika zaman yang senantiasa berubah. Yang keempat, dari segi politik pengambilan kebijakan pendidikan Islam, yaitu untuk membantu mereka dalam membenahi sistem pengawasan dan mempertimbangkan kebijakan yang telah diterapkan dalam sistem pendidikan Islam. Yang keempat, yaitu teknik evaluasi hasil belajar dalam pendidikan Islam. Ada beberapa teknik sebagai berikut. Yang pertama, teknik tes, yaitu suatu teknik atau cara dalam rangka melaksanakan kegiatan evaluasi, yang di dalamnya terdapat berbagai item atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik. Kemudian, pekerjaan dan jawaban itu menghasilkan nilai tentang perilaku peserta didik tersebut. Yang kedua, tes objektif, yaitu menuntut peserta didik untuk memilih jawaban yang benar di antara kemungkinan jawaban yang telah disediakan, memberikan jawaban singkat dan melengkapi pertanyaan atau pernyataan yang belum sempurna. Yang ketiga, teknik non-tes, yaitu perubahan sikap dan pertumbuhan peserta didik dalam psikologi hanya dapat diukur dengan teknik non-tes. Misalnya seperti observasi, wawancara, skala sikap, angket, dan checklist. Yang kelima, macam-macam evaluasi dalam pendidikan Islam. Yang pertama, evaluasi formatif, yaitu penilaian untuk mengetahui dan memantau kemajuan hasil belajar yang dicapai oleh para peserta didik selama proses belajar berlangsung. Yang kedua, evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik setelah mengikuti pelajaran dalam satu semester dan akhir tahun untuk menentukan jenjang. Yang ketiga, evaluasi penempatan, yaitu evaluasi tentang peserta didik untuk kepentingan penempatan di dalam suatu belajar yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Yang keempat, evaluasi diagnostik, yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap hasil penganalisaan tentang keadaan belajar peserta didik, baik merupakan kesulitan-kesulitan maupun hambatan-hambatan yang ditemui dalam situasi belajar mengajar. Dan pembahasan yang terakhir yaitu tentang standarisasi penilaian dalam proses pendidikan Islam di Indonesia. Terdapat pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 yang isinya penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Yang kedua, penilaian yang dilakukan oleh pendidik meliputi ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas di bawah koordinasi satuan pendidikan. Yang ketiga, penilaian akhlak mulia sebagai aspek efektif dilakukan oleh pendidik mata pelajaran agama dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain. Yang keempat, penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan adalah ujian sekolah atau madrasah dengan langkah yang pertama, menyusun kisi-kisi ujian, yang kedua, mengembangkan instrumen, yang ketiga, melaksanakan ujian, yang keempat, mengelola dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah atau madrasah, dan yang kelima, melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian. Adapun standarisasi penilaian yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 yang memiliki isi meliputi 1. Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah ataupun lembaga mandiri. Yang kedua, penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik meliputi penilaian otentik, penilaian objek, ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester.
Yang ketiga, ada penilaian oleh satuan pendidikan dilakukan melalui ujian tingkat kompetensi dan ujian sekolah. Yang terakhir, ujian nasional dilakukan oleh pemerintah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.